Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Ngopi. Jumpa lagi bersama kita di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama PMI. Hari ini kita lihat di Aceh sedang terjadi bencana luar biasa sampai ke Minangkabau dan juga daerah sekitarnya. Dilanda banjir akibat kerusakan yang kita buat sendiri. Bagaimana kisah ini akan berdampak kepada kita di mana PMI hadir di sana untuk ikut membantu. Hari ini sudah hadir bersama kita bintang tamu. Salah satu bintang tamu dari PMI Lampung yang juga ikut untuk membantu rekan-rekan kita di Aceh. Mari kita sambut Bang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Jadi kita membahas tentang Aceh nih Bang. Untuk Abang sendiri kan kita dapat sumbernya Abang itu ikutan di sana nih. Untuk di sana membantu rekan-rekan kita dan agenda kita kemarin di Desember Bang ya. Ya. Kurang lebih ya. Pertamanya kenapa sih kok kita bisa ke sana untuk gabung untuk bantu orang-orang Aceh? Ya, awalnya itu kita kan masih bertugas tuh di Tablik Akbar, tepatnya di tanggal betul. tanggal 28 November. Saya mendapatkan telepon dari teman-teman PMI pusat. Siap nggak siap kita harus berangkat malam itu juga berkumpul ke markas PMI pusat. Di tanggal 28 itu. Saya cari tiket, penerbangan tidak dapat, mau nggak mau kita lewat jalur darat. Kita naik travel sampai markas pusat tuh kurang lebih jam 8 pagi. 8 pagi. Berangkatnya ke sana jam berapa, Bang? Berangkatnya jam 9 malam karena saya tujuan terakhir. Jadi di antara travel ya itu terakhir. Ini resiko naik travel seperti itu gitu loh. Itu dari pagi itu kan kita ke sana dapat berita nggak lama terus mau kirim tim ke sana. Itu dari mana aja Bang yang ikutan di PMI Pusat? Jadi kita itu kebetulan bertugas sebagai IT, kemudian IM dan data analisis untuk di 3 provinsi. Bang. Jadi kita 3 orang yang dikumpulkan oleh PMI Pusat. Ada yang dari Kota Bandung, teman saya si Rudi, Unye, kemudian di Sumatera Utara, teman saya dari relawan dari PMI ke Kota Tangsel, Tangerang Selatan. Dia di Sumatera Utara atau di Tangsel, Bang? Dari Tangsel ditugaskan ke Sumatera Utara. Oke. Jadi kita 3 orang ini berangkatnya barengan dari PMI Pusat ke tujuan masing-masing. Kebetulan saya di PMI Provinsi Aceh. Ini berarti disebar. Kita 3 orang ini tugasnya untuk, karena kemarin itu kan kita di Aceh dan 3 provinsi ini kebetulan ini listrik, sinyal itu hancur lebur, tidak ada sama sekali. Makanya kita berangkat itu membawa peralatan komunikasi, kemudian listrik. Kita membuka jalur komunikasi untuk 3 wilayah ini gitu loh. Jadi dan juga kita mencari 1 orang untuk dijadikan petugas jika kita nanti pulang gitu loh. Backupnya. Jadi akan ada backup dari situ yang ditugaskan untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Nah, terus itu untuk di bidang kelistrikan dan lain-lainnya nih. Terus nanti dari posisi itu bekerjanya di sana berapa lama, Bang? Kebetulan saya di sana kurang lebih 32 hari. Kemudian yang dari di Sumatera Barat hanya 21 hari. Dan yang di Sumatera Utara hanya 14 hari. Jadi yang paling lama saya di Aceh gitu loh. Melihat dari apanya nih? Apakah kerusakannya atau apanya gitu Bang? Kalau menurut teman-teman
ah ini Bang Adi ini lebih senior, udah kita lempar ke Aceh aja gitu loh. Karena melihat kondisi, melihat dampak, dan juga kita di sana itu kan bukan hanya datang kerja atau apa gitu ya. Butuh komunikasi eksternal ini loh. Iya. Bagaimana caranya? Contoh seperti saya gini. Saya berangkat ke Aceh. Sedangkan kita datang ke provinsi, di provinsi tidak ada orang. Oh, yang mana nih orang yang Pengurus PMI-nya? Iya, betul. Karena Saat itu sedang ada Musprop di Kabupaten Bener Meriah. belum terbentuk. Musprop ini maksudnya pemilihan ketua PMI Provinsi Aceh. Iya. Nah, jadi mereka musyawarah di Kabupaten Bener Meriah, seluruh PMI kabupaten di Provinsi Aceh berkumpul di Kabupaten Bener Meriah. Iya. Kemudian terjadi banjir bandang dan longsor ini, mereka semua terjebak di sana. Oke. Kemudian saya mendapatkan tugas, baru sampai bandara, kita mau ke provinsi, belum sampai provinsi, saya langsung ditelepon dari teman-teman pusat. Bang Adi jangan ke provinsi. Kenapa, Pak? Bang Adi terbang ke Bener Meriah karena infonya si PMI provinsi akan membuka posko di Bener Meriah. Iya. Cari cara gimana supaya Bang Adi bisa terbang ke Bener Meriah hari ini juga gitu loh. Karena lewat darat tidak bisa. Oke. Jalanan putus, jembatan hancur. Listrik nggak ada. Listrik nggak ada. Sinyal apa lagi? Kebetulan saya bersama relawan di sana 4 orang langsung diantar kembali ke bandara. Udah bandara mau pergi kemana? Iya, balik lagi. Balik lagi. Kita ke Lanut. Kebetulan Lanut itu sebelah dengan bandara gitu loh. Nah, di sana kita mencari jalan supaya saya bisa terbang ke Bener Meriah. Jam 10 pagi sampai jam 5 sore baru dapat tumpangan pesawat BNPB yang akan ke Bener Meriah. Nah, ini terima kasih Bang Ison ini yang sudah memfasilitasi saya mendapatkan tumpangan pesawat BNPB-nya Susi Air hingga sampai ke Bener Meriah. Jam 5 sore penerbangan, maghrib saya sampai di Bener Meriah, langsung saya buka akses komunikasi. Alhamdulillah sore itu kita teman-teman di Bener Meriah yang terjebak di PMI Kabupaten Bener Meriah bisa berkomunikasi dengan saudara-saudaranya, bisa berkomunikasi dengan keluarganya, dengan PMI pusat. Karena kan kita nggak bisa berkomunikasi selama 2 hari ini gitu loh. Itu pakai apa komunikasinya? Kita langsung nyeting Starlink yang saya bawa gitu loh. Oke. Starlink yang saya bawa karena kita solar panel belum terisi, jadi kita memakai aki dari mobil. Oke. Jadi pakai aki yang dari mobil, kita kebetulan alat juga lengkap yang kita bawa kan. Starlink itu kita connect, jadi semua teman-teman kita punya jalur komunikasi. Sampai saat ini pun masih digunakan oleh warga untuk menghubungi keluarga, untuk komunikasi dengan saudara-saudaranya lah di sana gitu loh. Oke, luar biasa sekali. Berarti Starlink ya jadi ini banget juga. Nah, kemudian dari Bener Meriah itu gimana Bang keadaannya Bang? Oke, tunggu, kita tahan dulu. Kita akan balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Halo, balik lagi bersama kita masih di obrolan ngobrol penuh inspirasi bareng Bang Hadi, salah satu relawan kita di PMI yang juga ikut melakukan kegiatan sukarelanya di Bener Meriah. Jadi beliau melakukan kegiatan untuk di Aceh, di Bener Meriah. Seperti apa keadaan Bener Meriah ini? Coba kita tanyakan sama dia. Silakan Bang, gimana Bang? Oke, jadi di Bener Meriah ini sebenarnya dampak itu kalau untuk rumah-rumah rusak tidak terlalu banyak. Oh gitu? Kurang lebih hanya 500 ya, rumah. kurang lebih 500 rumah yang hancur. Tetapi di sana ini jembatan, hampir seluruh jembatan, kurang lebih 130 buah jembatan dan 79 titik jalan. 79 titik jalan? Ya, longsor dan jembatan hancur kena banjir bandang gitu loh.
Oke. Itu yang membuat di Bener Meriah ini benar-benar terisolir. Yang tadi kata Bang Hadi harus pakai pesawat. Betul, karena jalur darat sampai saya pulang di detik-detik terakhir tuh di 2 minggu itu udah bisa dilalui dari simpang KKA, tetapi ada banjir susulan lagi. Oh iya, saya ingat ya. Jadi jalan tuh sekarang dibuka tutup dan juga mobil juga yang bisa lalui juga hanya baru 4x4 lah ya, double kabin. Oke, iya. Kalau mau mobil-mobil rendah, janganlah, mendingan gitu loh. Oke. Karena tanahnya lumpur masih tinggi. Masih tinggi ya lumpurnya ya. Kemudian di Bener Meriah ini dia struktur ininya perbukitan. Oh, makanya dia banyak Jembatan. Dan beberapa, bahkan kita kebetulan juga sih ya, karena markas PMI Kabupaten Bener Meriah ini di samping Bandara Rembele. Oke. Makanya kita akses ke pesawat itu lebih mudah menerima bantuan gitu kan, misalnya teman yang nitip barang bantuan gitu kan lewat bandara, nanti kita ambil ke bandara gitu loh. Oh gitu. Tunggu. Sebelum lanjut lagi, di Aceh sendiri ada info nggak Abang tahu bahwa ada sekian bandara gitu Bang? Kalau bandara jumlahnya kok saya nggak terinfokan sih ya. Cuma yang besar-besar paham gitu loh, lokasinya ada di mana aja gitu loh. Ada berapa Bang bandaranya? Kurang lebih tuh 5 atau 6 lah gitu lah. 5 atau 6 ya, berarti kan beda gitu ya dengan di Lampung kan. Lampung paling 3 ya. Dari sini di Keruis, 2 berarti ya? Tapi sana kan bandara kecil-kecil, hanya bisa pesawat ATR, Wing, Susi Air gitu loh. Karena kan karena perbukitan itu. Oke, jadi karena perbukitan kecil, jadi pesawat kecil yang bisa masuk ke sana. Setelah mulai masuk Starlink ya, untuk bisa komunikasi itu orang-orang yang dalam tanda kutip yang ada di sana yang mungkin dari kabupaten lain bener-bener nggak bisa pulang Bang? Tidak bisa pulang, jadi mereka itu pulang dengan berjalan kaki. Jalan kaki ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, bahkan ada sampai seminggu. Karena mereka tidak bisa, ada yang tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Oh iya, jadi dia nggak bisa komunikasi, dia panik dong. Panik ya. Kemudian mereka kalau tidak pulang tidak bisa layanan karena di PMI-nya tidak bisa bergerak karena si pengurus masih terisolir di Bener Meriah. Makanya sampai sekarang di Aceh ini untuk layanan masih terlambat ya, karena itu awalnya tadi pertama PMI-nya kolab. Karena terdampak juga dari si banjir bandang ini. Kemudian kedua ya pengurusnya ada di Bener Meriah. Betul. Itu makanya di Aceh itu bahkan saya 2 minggu di Bener Meriah mendapat perintah harus terbang ke Aceh Tamiang. Oh pindah lagi ke Aceh Tamiang. Itu pun 2 minggu bencana baru ada pergerakan gitu loh. Oh ya ampun. Jadi lumayan ya. Jadi dari sana harus pindah ke sini dan harus bantuan juga dari ini jalan terus. Baik pemirsa, jadi banyak sekali kegiatan yang harus terputus dan juga sedang diperbaiki oleh BNPB, BPNI dan relawan-relawan dari semua. Kita akan coba kupas lagi lebih lanjut setelah yang berikut ini. Oke, balik lagi Sobat PNI di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini bersama dengan Bang Hadi, salah satu relawan kita PNI Lampung yang juga kita berangkatkan ke Aceh untuk melihat langsung tentang bagaimana penanggulangan dari para relawan ya kepada para korban yang ada di sana. Oke Bang Hadi, untuk penanggulangan nih, ya kan Bang Hadi mungkin
agak agak jauh ya, karena di bidang IT ya. Untuk penanggulangan ke mereka seperti apa, Bang? Kalau penanggulangan kita sebisa mungkin, contoh kayak di Benar Meriah, apa yang ada di sana kita maksimalkan. Contoh, kita ada relawan, ada yang backgroundnya perawat, ada backgroundnya bidan, kebetulan ketuanya juga seorang dokter. Oke. Jadi saat itu pun kita membuka layanan kesehatan. Iya. Sampai saat ini pun masih berjalan untuk layanan kesehatan. Kemudian karena fasilitas internet juga kita sudah ada Starlink, Ada Starlink. jadi kita membuka layanan RFL. Apa itu, Bang? RFL itu Restoring Family Link. Oke. Nah, ini kita memulihkan hubungan keluarga, Memastikan. nggak memastikan. kenapa-napa. Jadi kita Oke. ada layanan saya mencari, kemudian saya selamat. Contoh misalnya saya selamat nih di Banda Meriah, dia menghubungi ke keluarganya bahwa dia selamat. Nah, kalau dia mencari, dia ke pos kita, tujuan dia itu mencari saudara keluarga yang hilang gitu loh. Gitu. Jadi ada itu. Saya baru tahu juga ternyata ada saya mencari, saya selamat. Kemudian gitu ya. kita juga ada SDM kita, ada relawan yang basicnya untuk psikososial. Jadi kita di sana pun kita membuka melayanan PSS. PSS apa, Bang? Psikosocial Support Program. Nah, dulu itu dia namanya PSP. PSP. Sekarang dirubah namanya mengganti PSS. PSS. Itu tujuannya menghibur anak-anak, menghibur masyarakat. Jadi mereka kita upayakan melupakan kejadian bencana itu gitu loh. Karena ada beberapa kita ketemu anak, kalau dia hujan deras, dia ketakutan melihat air gitu loh. Masih ada yang seperti itu gitu loh. Oke. Itu kita hibur masyarakat itu dengan cara ya mengajak main, nyanyi. kemudian ada alat-alat mewarnai kita berikan ke mereka, mewarnai bersama-sama gitu loh. Jadi kita lupakan kesedihan mereka dengan menghibur anak-anak terutama ya. Iya. Oh, seperti itu. Iya. Jadi itu tim PMI lagi. PMI lagi semua. Kalau kita karena saat itu saya di sana belum akses belum bisa, jadi bantuan pun belum ada yang kita distribusikan karena jalan putus tadi. Dan juga terkait dengan Kendalanya? Bensin, BBM. Oh iya juga. BBM itu kita mobil banyak, tapi BBM susah. Terus sorry. Kan ada tuh mobil-mobil yang kerendam apa segala macam berdampak juga. Ya. Kalau di Benar Meriah tidak ada yang terendam. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang banyak terendam di Aceh Tamiang. Nanti kita ngobrol. Oh, Aceh Tamiang. Nanti Oke, ya. oke. Nah, ini kita ngobrol Benar Meriah dulu. Harga patralit itu berkisar 70.000 sampai 90.000. 70.000. Ini yang solar ya, 70.000 sampai 90.000 itu. Kemudian yang patralit 50 sampai 70.000 per liter. Tunggu. Ini di Benar Meriah. Tapi kan maksudnya di SPBU, bukan? Ya, ini Gitu. karena SPBU-nya tidak mendapatkan pasokan. Nah, jadi kan ini masyarakat dia mencari minyak dari perbatasan yang akses tadi putus. Oh, tunggu. Tapi kan SPBU-nya ada barang dong. Tidak ada karena udah aksesnya kan udah putus. Oh. Kan paling sehari 2 hari habis Iya. nih stoknya. Nah, jadi kesini ini kita mencari dari warga yang menjual. Oh, oke. Tapi sebelumnya warga yang menjual Mencari sendiri dengan berjalan kaki, itu yang makanya bikin harganya itu ya. mahal tuh. Mereka menempuh jalan yang enak kalau di jalannya lurus. Ini naik gunung turun gunung. Waduh. Itu yang bikin harganya tinggi. Karena si jalanan putus, akses tidak ada, Naik harga naik besar. otomatis. Ini belum ada yang ngangkat nih. Aduh, coba nih siapa? Kebetulan nih Angkat Bang dong. ya. Ini karena sangat kita butuhkan. Pertama apa? Untuk genset. Iya ya. Genset pun kita batasi jam 12 malam. Baru dihidupin apa Dimatikan. Baru dimatikan. Hidup jam 9 pagi,
jam 12 malam kita matikan gitu. Karena apa? Untuk menghemat BBM tadi. Oh iya iya. Jadi di atas jam 12 malam ya udah kita gelap-gelapan sampai pagi gitu loh. Berarti kalau dalam keadaan kayak gini, SPBU selaku istilahnya pemasok ya, nggak ada yang operasional dong? Ya nggak ada, karena nggak ada pemasok. Oke, iya juga ya. Jadi keadaan seperti ini terjadi, mereka yang selamat mungkin ya, Iya. yang menahan barang itu. Oh ya, keadaannya di sana yang hancur lebur, kemudian banyak ini. Kalau korban jiwa juga di sana nggak terlalu banyak gitu kan. Heeh. Ya itu yang karena terdampak ini jalan putus, akses nggak ada, ya itu makanya mereka jadi terdampak langsung. Bahkan ada di Bedemria ini ada beberapa desa yang masih ada tuh apa? Desa hilang di Aceh. Oh iya, Nah, itu desa benar-benar hilang itu. Kesapu. Iya, kesapu oleh Air- banjir bandang banjir tadi. bandang itu. Ini pun udah kita analisa. Yang hilang ini ya rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Oke. Kalau dia masih udah permanen, hanya tidak terlalu parah gitu dampaknya juga. Oh, seperti itu. Kayak di Aceh Tamiang kan itu ada beberapa kampung yang hilang, ya itu rumah-rumahnya kayu semua. Bahkan kita ngambil dokumentasi itu menggunakan kamera GoPro 360. Itu kita keliling ke dampak-dampak yang paling parah. Ya kita bisa lihat gitu loh. Rata-rata ya rumahnya yang nggak ada tuh ya rumah kayu yang tersapu oleh air gitu loh. Oh, nah begini, rumahnya tersapu. Anggaplah sudah selesai ini. Anggaplah misalkan 3 bulan, 6 bulan ke depan sudah selesai. Surat-surat berharga tentang rumah kan hilang, Bang. Iya. Itu gimana nanti mereka? Nah itu mungkin diurusin di kelurahan. Mungkin kan data-data sebelum bencana kan udah ada di kelurahan tuh. Tapi kan itu hilang, tanahnya berubah, Bang. Ya semua relokasi. Oh. Relokasi mau nggak mau. Saya lihat udah di Aceh itu udah ada Huntara ya. Mungkin juga nanti kan Iya, kedepannya akan dibuat Huntap juga oleh pemerintah gitu loh. Kita juga nanti di PMI kedepannya akan memberikan CPA ya, cash voucher asisten, mungkin berupa untuk rumah, tapi hanya perlengkapan isi rumahnya aja mungkin. Bantuannya. Bantuan uang tunai, kita juga nggak tahu kan, belum, teman-teman juga lagi masih asesmen gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau tsunami kita dulu tahun berapa? Tahun 2004. 2004. Ya. 2004 sampai ke 2025. 5. Luar biasa sekali. Ini Oke, dampaknya lebih luas dari tsunami Aceh waktu itu. Oh? Kalau korban jiwa di tsunami lebih banyak, tapi tidak Malam soalnya kan ya? tidak semua kabupaten di Aceh terdampak. Oh. Kalau banjir bandang ini hampir semua kabupaten di Aceh terdampak. Terdampak. Ya, kurang lebih 18 kabupaten terdampak. Dan yang masuk kategori merah itu kurang lebih ada 6 atau 8 gitu loh. 6 atau 8. Ya, 6 sampai 8. Merahnya kenapa, Bang? Dampaknya, kerusakannya, luasnya, Oh. seperti di Bandar Meriah itu kan karena merah karena Putus. ya jalan, jadi kan secara tidak langsung semua ini ikut terdampak. Tidak ada pasokan BBM, apa? BBM, sembako pun di toko, di warung hanya bertahan seminggu atau 2 minggu gitu kan. Lama-lama ya habis juga, ya harga makin mahal gitu loh. Mahal. Yang ngejarah itu beneran ada, Bang? Ya, itu hanya untuk Indomaret dan Alfamaret. Oh. Untuk yang lain tidak ada sih saya lihat. Kalau Indomaret dengan Alfamaret tuh, kalau yang di Tamiang saya ngobrol sama pegawainya, kita emang sama mereka dikasih izin gitu. Oh. Tapi hanya di lantai bawah. Enggak di gudang, di atas Yang di atas enggak, di atas mereka jaga, di atas itu. Oh. Karena di bawah itu udah kena air juga kan. Oh iya. Ya, silakan lah iya, gitu iya, loh, iya, tapi iya, jangan iya. sampai ke atas gitu loh. Mereka Iya, mohon gitu loh.
Waduh, luar biasa. Nah, itu kalau Pak Kuncana. beberapa daerah di Bandar Meriah juga habis Indomaret sama Alfamart udah dijarah-jarah oleh warga gitu loh. Ya ampun, luar biasa. Oke, nanti kita akan balik lagi, ada sesi selanjutnya di Aceh Tamiang. Kita akan lihat bagaimana keadaannya dari sosok mata Pak Hadi sebagai relawan PMI Bandar Lampung. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, balik lagi bersama saya masih di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi dari kisahnya Bang Hadi yang tadi ada di Bandar Meriah, bagian dari Aceh, dan juga sekarang beliau diminta untuk hadir di Aceh Tamiang. Bagaimana kisahnya? Kita coba tanyakan dengan Bang Hadi. Gimana Bang? Ini tanggal 12 kurang lebih 12 Desember. Desember. Saya menerima instruksi disuruh keluar dari Bandar Meriah untuk pindah ke Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Karena sudah beres atau gimana? Karena udah berjalan, jadi saya disuruh ke Tamiang untuk membuka lah ya, kita membuka posko di sana. Kemudian 12, 13, 14 itu 3 hari itu saya berkutik di bandara, Nunggu. mencari akses gimana caranya terbang menggunakan Hercules sampai ke Polonia Medan. Oke. Nah, jadi 3 hari itu sudah kita nego sana nego sini, tetap juga tidak bisa karena yang diprioritaskan oleh pihak bandara selain membawa barang bantuan, orang yang sakit, ibu hamil, orang-orang jompo dan anak-anak kecil. Nah, masa kita mau pura-pura sakit supaya bisa terbang gitu kan? Oke, iya. Nah, ini karena udah sampai tanggal 14 itu saya udah tidak ada jalan. Terpaksa lah nih saya menghubungi Bang Arisnya di pusat. Jadi tiga hari? Iya. Oke. Minta koneksi pengurus PMI pusat ini kan ada angkatan udara. Namanya Pak Tri. Pak Tri. Nah, saya minta kontak ke Mas Arisnya supaya bisa dapat akses gitu kan. Oke. Setelah saya mendapatkan kontak, mendapatkan izin dari beliau juga, saya nemuin komandan Paskasnya di Bandara Rembele. Saya bilang bahwa saya anak buahnya Pak Tri dari PMI, minta akses untuk terbang ke Medan karena saya dapat perintah untuk ke Aceh Tamiang. Kebetulan tanpa nanya, tanpa apa, langsung disetujui oleh si komandan Paskas ini gitu loh. Iya. Sore itu dapat jadwal terbang ke Medan, turun di Polonia. Siap. Nah, di Polonia ini dapat lagi masalah lagi. Kenapa tuh? Tidak ada mobil yang mau ke Aceh Tamiang. Kenapa? Gara-gara? Nah, mungkin jalannya juga masih susah. Karena masih ada beberapa titik yang longsor dan masih buka tutup. Kemudian karena jaraknya mungkin ya, karena kan malam nih, kan perjalanan 3 jam sampai 4 jam sampai ke Aceh Tamiang. Mungkin itu juga mereka tidak mau gitu kan. Kemudian saya dapat info bahwa teman-teman dari PMI Solo mau ke sana. Dan menyewa mobil dari Medan gitu loh. Jadi saya ngubungin lah tuh teman kita dari Solo, Bang Jumadinya, supaya saya ikut tumpangan gitu loh sampai ke Aceh Tamiang. Dan juga ya alhamdulillah itu karena diizinin, bisa ya? Diizinin lah, namanya kita masih teman sama-sama relawan kan. Iya. Jadi saya menunggu beliau sampai ke Medan tuh kurang lebih jam 11 malam. Jadi saya istirahat dulu di PMI Provinsi Medan, PMI Sumatera Utara, istirahat. Jam 9 malam kita bersama teman dari relawan Medan untuk menjemput teman-teman yang Solo gitu loh. Mereka kan membawa 2 mobil. Ya alhamdulillah nyampe ke Tamiang itu jam 4.30 pagi. Pagi ya? Subuh nyampe di Aceh Tamiang subuh. Pagi itu pun langsung kita buka layanan di Aceh Tamiang. Diawali dengan layanan kesehatan. Karena teman-teman PMI Solo ini kan mereka tugas ke Tamiang
sebagai tim kesehatan. Oke. Jadi kita langsung buka layanan pertama di Aceh Tamiang itu layanan kesehatan untuk masyarakat. Masyarakat ya. Ada yang mobile, ada yang standby di markas. Itu obat-obatan udah bawa ya mereka? Udah, mereka udah bawa obat-obatan itu sampai 4 sampai 5 kardus itu loh, gede-gede itu. Oh, iya. Mereka membawa obat-obatan sendiri. Itu udah di hari keberapa, Bang, di Tamiang mulai? Hari ke-15. Hari ke-15. Ya, baru kita mulai operasi di Tamiang. Aceh Tamiang. Kondisinya, Bang? Kondisinya ya ini dia ya. Ini menurut saya wilayah yang benar-benar terdampak paling parah. Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Apa karena ini tempat bermuaranya air? Kalau di Lampung dia ini di Panjang. Oh, Panjang. Pinggir pantai, nggak jauh. Ya, nggak jauh dari laut. Yang mungkin yang di sosial media itu yang di dekatnya ada kayu-kayu ke laut itu kali. Sungai. Itu sungai. Sungai. Oh. Itu sungai itu. Oke. Sungainya udah lebar makanya kelihatan kayak laut kali ya. Iya. Jadi di mana si Tamiang ini tempatnya bermuara. Ya paling ujung. Ujungnya air berlabuh. Nah itulah makanya di Tamiang ini paling parah di antara yang lain gitu loh. Dan juga rumah-rumahnya pun banyak terdampak terbanyak ya di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang ya, luar biasa. Terus masih 15 hari nih kan ya, udah lewat nih. Harga BBM masih tinggi di situ atau sudah nggak ada sama sekali? Apa aja, Bang? Harga BBM ya. Oh, harga BBM masih di sekitaran di saat saya di sana tuh masih sekitar 35 lah. 35 ya. Untuk petralit. Agak turun. Nah, jadi kita beli itu ya kalau kata mereka limpul. Limpul itu apa? 50. Jadi tiap teman-teman mau layanan menggunakan motor, ya itu BBM-nya limpul. 50 mungkin 50. Kalau seliter 35 mungkin kalau dia belinya 50 mungkin seliter setengah kali kan. Setengah gitu ya. Kalau kita mau ngantri di POM kan itu POM udah mulai buka itu. Oh, udah mulai buka. Tapi antriannya panjang. Kita kan kehabisan waktu mau beli minyak gitu. Iya. Ini ada yang itu nggak dibatasi nggak penggunaannya POM-nya? Ya biasa lah, misalkan dia mau bergerak di mana gitu. Kalau di Tamiang tidak kita batasi. Oh gitu. Semampu kita. Kebetulan di Aceh Tamiang ini kan ada layanan WOS. WOS apa tuh, Bang? Water sanitasi dan hygiene. Jadi ada 4 truk tangki dari Jawa Timur. Oke. Dan kebetulan kita juga di sana memproduksi air bersih. Oke. Jadi air sungai itu coklat itu kita produksi. Oh, yang biar jadi bening itu ya? Biar jadi putih, biar jadi bening dan bisa dikonsumsi oleh warga. Jadi gitu. Sampai manapun kita melangkah, selagi kita mampu PMI masih bisa menjangkau, kita layani mereka gitu loh. Bahkan beberapa desa yang jembatannya putus, kita bertugas menggunakan perahu. Pakai perahu? Ya, untuk nyebrang ke desa itu kita menumpang perahu masyarakat. Oh, perahu masyarakat. Memang kesehariannya dia punya perahu. Ya. Luar biasa. Jadi beberapa daerah banyak yang belum terjangkau ya kita jangkau gitu dengan layanan kesehatan itu yang terutama. Jadi dari Desember kemarin ke awal ini kan udah ajaran baru nih ya. Masih sekolah, Bang, mereka? Atau gimana? Kebetulan juga teman-teman PMI membersihkan sekolah. Iya. Dibantu dengan TNI, dengan Polri, dengan NGO lain seperti PLAN dan lain-lain. Kita ada bantuan untuk membersihkan sekolah. Oke. Ini tadi saya lihat di TikTok ada satu sekolah yang sudah beroperasi. Oh, di daerah mana, Bang? Di Tamiang. Oh, di Aceh Tamiang, iya.
yang tadinya kotor, lumpur, terendam banjir, sekarang sudah bisa aktivitas Senin kemarin. Senin kemarin. Ya, Senin kemarin saya lihat sudah pengibaran bendera merah putih, upacara bendera gitu loh di hari Senin kemarin. Kan kemarin libur nih. Betul. Liburan lah. Liburan apa namanya sekolah. Semester Tahun ya. baru ya. Nah ini kebetulan pas masuk sekolah juga, sekolahan itu juga udah bersih, udah bisa digunakan. Itu baru sekolah yang saya lihat ya, satu sekolah itu. Sekolah ya. Yang viral di TikTok itu loh. Di TikTok ya. Oke. Nah Bang, terkait dengan bencana Aceh ini Bang, ini kan sudah sebulan lebih Bang. Iya. Kurang lebih ya. Apa harapan Abang terkait dengan bencana yang ada di Aceh ini Bang? Masyarakat yang terdampak dan lain-lainnya Bang. Ya, ini untuk harapan dari saya pribadi ya. Iya. Jadi harapannya itu kan masih banyak juga yang masyarakat ini belum dapat huntara. Oke. Jadi mereka masih tinggal di pengungsi-pengungsian. Iya. Ya bersabarlah, karena pemerintah juga masih mengupayakan itu. Dan juga kita di PMI juga insya Allah mungkin nanti ke depannya ada program seperti itu. Iya. Kalau harapan untuk dari PMI, ya sabar teman-teman di pengungsian, para penyintas. PMI insya Allah akan terus membantu masyarakat. Amin ya. Tidak seperti mungkin injo-injo lain, contoh di Lampung kita sampai 2 tahun, 3 tahun baru berhenti itu ya. Karena kita bantu masyarakat, kemudian kita membimbing masyarakat sampai mereka mandiri. Kalau di Lampung ini kemarin kan kita bentuk Sibat. Yang siaga bencana berbasis masyarakat itu loh, yang korban dari tsunami Selat Sunda. Iya, yang di Lampung Selatan ya. Iya, Lampung Selatan. Mungkin juga nanti di Aceh seperti itu juga gitu, programnya dari PMI dan dari FRC. Ya kita nggak tahu ya programnya PMI seperti apa, karena kan kita di sana hanya membantu. Yang tahu jelasnya kan teman-teman di pusat tuh kedepannya mau seperti apa. Ya bersabar untuk masyarakat, karena insya Allah kita sampai ke pelosok-pelosok kita layani semua gitu loh. Iya. Yang tidak terjangkau insya Allah kita datangi, kita bantu masyarakat, terutama untuk air bersih. Karena yang terutama yang saat ini dibutuhkan oleh warga air bersih. Air bersih. Bang. Ya, karena itu kebutuhan paling mendesak saat ini gitu loh. Dan juga armada-armada juga kita sudah tambah tangki air, terutama di Aceh yang paling banyak untuk armada tangki air kita gitu loh. Iya. Baik, hari ini kita belajar dari sebuah bencana yang sangat luar biasa. Bencana memang tidak pernah ada tanggal pastinya dan juga kapan pelaksanaannya. Tapi untuk hal-hal yang seperti ini, yakinlah kita dari PMI akan selalu ada 6 jam setelah bencana itu ditetapkan dan ada, kita PMI harus hadir di sana untuk bisa membantu sesama. Hari ini juga kita bisa lihat dari sosok Bang Hadi, staf markas PNI yang ada di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung, langsung terbang ke Aceh untuk meninjau bencana di sana. Dan stay di sana mungkin hampir 1 bulan, 30 hari. Dan melihat langsung bagaimana keadaan bencana, bagaimana keadaan masyarakat di sana, bagaimana seperti apa keadaan relawan-relawan di sana yang mungkin tidak terekspos oleh media. Melihat langsung keadaan anak-anak di sana, keadaan relawan di sana, keadaan para penyintas ataupun mereka yang terdampak oleh bencana. Hari ini Aceh berduka dan kita masih setia di sini untuk menyalurkan bantuan terbaik untuk mereka. Jumpa lagi bersama saya di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Terima kasih, Pak. Oke, siap.